Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kita taufik berada di majelis ilmu di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita Allah agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan kajian hadis kita terhadap kitab Umdatul Ahkam, pilar hukum-hukum syar'i min kalami khairil anam, dari sabda manusia terbaik atau makhluk Allah terbaik baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pembahasan terakhir sebelumnya yaitu tentang bab tayammum, tata cara bersuci dengan debu atau tanah atau yang kita kenal dengan istilah tayammum. Ada 3 hadis yang disebutkan oleh Imam Amirul Mukminin Taqiyuddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala tentang pembahasan tayammum, dan ini tentunya 3 dari hadis terbaik atau yang paling sahih dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perihal tata cara tayammum atau tata cara bersuci menggunakan debu atau tanah. Dan kali ini jamaah kaum muslimin, coba kita kaji hadis terakhir penyempurnaan tentang pembahasan tayammum ini, yaitu tentang keutamaan dan kekhususan baginda Rasulullah ataupun kekhususan umatnya baginda Rasul, dari hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. An Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Jabir ibnu Abdullah ini menyebutkan tentang keutamaan Habib kita baginda Rasul dibandingkan para nabi ataupun para rasul sebelumnya. Baginda Rasul dalam hadis ini bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara, dan itu tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Nah, ini jemaah kaum muslimin, sesuatu hal yang menjadikan baginda Rasul Muhammad istimewa dan umatnya istimewa. Sepatutnya kita mensyukuri itu dan banyak berselawat kepada Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul mengatakan, aku diberikan 5 hal, 5 perkara, dan itu tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Ini kita kembali ingin menjelaskan detail dari hadis ini atau dari lafaz yang kita sebutkan tadi. Baginda Rasul mengatakan diberikan 5 perkara. Ini kembali
ke kaidah yang sering saya sebutkan. Kalau disebutkan angka oleh baginda Rasul dalam hadis ataupun dalam Quran, itu sama sekali tidak memberikan arti pembatasan. Angka itu tidak membatasi. Jadi jangan pernah kita berpikir kelebihan baginda Rasul dibandingkan Nabi yang lain cuma 5 hal saja. Karena dalam versi hadis yang lain, kadang-kala baginda Rasul menyebutkan 3 hal. 4 perkara aku diberikan tidak diberikan ke Nabi sebelumku. Ada dalam satu hadis 3 perkara. Ada dalam satu riwayat 6 perkara. Dalam satu riwayat yang lain justru baginda Rasul menyebutkan 7 perkara. Di sini kita kuatkan kaidah yang sering kita sebutkan, angka itu tidak memberikan pembatasan. Bahkan sebagian para ulama mencoba menyimpulkan atau mengumpulkan semua kekhususan baginda Rasul. Kadang-kala ketika disebutkan lebih dari 13 kekhususan. Heblaboh bina. Kalau ingin kita detailkan, itu bahkan bisa puluhan. Untuk syafaat khusus Rasulullah saja ada 5 atau 6 syafaat yang khusus untuk baginda Rasul. Itu kalau kita rincikan lebih detail lagi. Dan ini jamaah kaum muslimin, kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan istimewanya baginda Rasul lebih dibandingkan para nabi sebelumnya. Hayu baginda Rasul lebih dibandingkan para rasul dan nabi sebelumnya. Dan ini tidak menjadikan kita berlebihan terhadap haknya baginda Rasul. La tatru'uni, kata Nabi. Jangan kalian berlebihan terhadap. Kebetulan kemarin saya dengar itu ada Habib muda dari Jawa, Pulau Jawa. Antum bukan amin. Dikasih mikrofon ceramah dia. Dia mengatakan kita harus bangga jadi umat baginda Nabi. Bahkan para nabi sebelumnya menginginkan menjadi umat baginda Nabi. Yang kaprah. Nabi sebelumnya ingin jadi umat Nabi Muhammad. Kita enggak seperti itu. Tidak ada seorang pun dari pengikut Nabi yang lebih dibandingkan para Nabi sebelumnya. Sebaik-baiknya Abu Bakar As-Siddiq pun tidak lebih baik dibandingkan para Nabi. Itu level lain itu. La tatru'uni, kata Nabi. Jangan berlebihan. Kita tetapkan untuk Rasul keistimewaan baginda Rasul tanpa mengurangi hak dan keistimewaan para nabi sebelumnya. Di sini kita dapati rupanya para rasul dan nabi itu derajatnya bertingkat-tingkat juga. Ada yang lebih istimewa, ada yang kurang dibandingkan rasul yang lain. Tapi semua level kenabian itu di atas apapun level kesalihan selain rasul dan nabi. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke lafaz hadis. Rasul mengatakan u'titu khamsan. Aku diberikan. Berarti ada pemberi. Dan ini baginda Rasul bukan mendapatkan keistimewaan dengan sendirinya. Siapa pemberinya? Al-Wahhab, Maha Pemberi, Allah Ta'ala. Berarti dalam hal ini kita juga perlu bersyukur kepada Allah yang sudah melebihkan baginda Rasul. Kadang-kadang kita lupa itu kalau Rasul diberikan gitu. Kita berpikir keistimewaan ini yaitu miliknya baginda Rasul. Kita lupa kalau itu diberikan oleh Al-Wahhab yang Maha Pemberi kenikmatan, yaitu Allah Ta'ala. Jangan pernah lupa pemberi nikmatnya. Lam yu'tahunna
Ini penting kita jelaskan kata lam. Ini bahasa Arab. Lam itu artinya menafikan dari masa lalu dan berlaku di masa yang akan datang. Itu lam. Nah, kita belum pernah belajar bahasa Arab. Ada penafian satu lagi, lama. Lama itu golong. Lama menafikan untuk masa lalu, tapi nggak berlaku untuk masa yang akan datang. Sering siswa kita pelajar bahasa Arab pemula, kalau kita tanyakan, akal tak kamu sudah makan? Lam dijawab. Nanti kayak menjawab, itu salah. Karena hakikatnya kalau Anda menjawab lam, itu menafikan sampai ke depan pun aku tidak makan. Tapi kalau Anda ingin mengatakan saya belum makan dan ke depan saya akan makan, gunakan lama. Kalian menjawab lama golong. Jadi apa jawab ada masalah. Apa maksudnya di sini? Nabi menafikan keistimewaan ini diberikan untuk seorang siapapun itu. Sampai hari kiamat tidak ada yang mungkin mendapatkan keistimewaan ini. Ini jangan sampai nanti muncul masalah baru. Tiba-tiba ada orang mendakwakan ada wali fulan, ada tunku fulan bisa mendapatkan keistimewaan ini. Karena Nabi menafikan keistimewaan ini terhadap para nabi sebelumnya, apalagi untuk manusia yang akan datang. Ini dari kata lambe. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Keistimewaan ini kata Nabi tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumnya. Ini keistimewaan umat Muhammad atau keistimewaannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada 5 perkara itu. Kalau Anda merujuk ke hadis lain kadang-kala 3, kadang-kala 7. Kalau kita kumpulkan semua hadis tentang keistimewaannya baginda Nabi, itu bisa sampai 13 keistimewaan. Jadi jangan pernah terbesit di hati kita ketika mendengar hadis ini 5 keistimewaan. Datang ke hadis lain 3 keistimewaan. Tiba-tiba kita mengatakan hana betul hadis 3 limang 3 leh. Ini kita sudah pahami kaidahnya. Angka itu tidak memberikan arti pembatasan. Terus orang ditanya, Ustaz Muhajir nape? Nah, hari pe. Tiba-tiba Anda lihat rekening saya lebih daripada 3.000. Angka itu tidak memberikan pembatasan. Bisa jadi 3.000 maksudnya yang dalam kantong uronyo. Atau 3.000 yang ada dalam saku baju, saku celana lain lagi. Angka itu sama sekali tidak memberikan arti pembatasan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang pertama itu? Nabi mengatakan nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Ini keistimewaan pertama. Aku dibantu oleh Allah, dimenangkan dengan rasa takut yang dimasukkan ke hati musuhku sejauh 1 bulan perjalanan. Nah, ini keistimewaan yang hari ini perlu kita pertanyakan. Masih ada enggak keistimewaan ini? Kalau Rasul ingin berperang dengan satu kaum itu sudah takut sejauh perjalanan 1 bulan. Ini tentunya kalau dikaitkan perjalanan, jarak perjalanan, yaitu perjalanan yang berlaku di zamannya baginda Rasul. Karena hari ini kalau kita berjalan 1 bulan, leuro mentang kata bodohnya agaknya kita keliling. Dengan pesawat 3 hari udah keliling gitu. Berarti
perjalanan 1 bulan ini perjalanan di zaman baginda Rasul. Mekah Madinah di zaman baginda Rasul itu 13 hari. Kurangnya 7 jam atau 6 jam dengan bus, 2 jam kereta cepat. Zaman baginda Rasul ketika beliau hijrah, dalam satu riwayat 10, dalam satu riwayat 13. Anggap saja hijrah baginda Rasul itu berjalan penuh kehati-hatian. Seharusnya jarak tempuhnya mungkin 9 hari saja. Berarti jarak yang dimaksud oleh baginda Rasul 3 kali jarak Mekah Madinah. Itu musuh dah takut. Mendengar baginda Rasul atau pasukan Muhammad, jarak 1 bulan perjalanan mereka sudah ketakutan. Ini masih ada Pak. Nah ya, musuh katanya dengan pasukan kaum muslimin takut. Para ulama mempertanyakan ini khusus untuk baginda Rasul atau berlaku juga untuk umat Muhammad? Kalau lafaz hadisnya aku dibantu, aku dimenangkan, aku itu, apakah berlaku untuk umat Muhammad? Para ulama kita mayoritas mengatakan kalau sekiranya umat Muhammad menegakkan syariahnya Rasul, berperang seperti tujuan perangnya baginda Rasul, juga akan dibantu dengan keistimewaan yang sama. Jadi ini yang perlu kita pertanyakan, kenapa hari ini kita berperang dengan Yahudi kah? Berperang dengan Nasrani kah? Mereka justru bersemangat ketika memerangi kita tanpa rasa takut. Ini perlu dipertanyakan, itu perang kita itu betul nggak itu? Tujuan perang kita betul tidak itu? Karena seharusnya umat Muhammad ini menjadikan musuh mereka takut sejauh perjalanan 1 bulan. Tidak ada perang atau yang lebih efektif dalam sebuah peperangan melebihi rasa takut yang dimasukkan ke dalam dada hati musuh. Nggak ada yang lebih efektif. Anda bisa bayangkan kalau kita berperang, rupanya musuh kita itu jarak 1 bulan perjalanan sudah ketakutan. Bagaimana mereka akan mampu memenangkan peperangan itu? Si bulan golong truk dah takut. Maka ini urgensinya kita kembali ke syariahnya baginda Rasulullah. Penting. Karena haibah muslim itu sudah hilang. Yang ada justru sebaliknya itu. Ma'adallah itu. Yang ada apa? Kita belum berperang dengan mereka, jarak 1 bulan perjalanan kaya raya. Kipan Amerika yang perang katanya. Golo yang perang kaya. Bagaimana kalau Cina memerangi kita apa? Gara-gara kepulauan Natuna itu. Golo mau perang kaya. Ini karena urgensinya kita kembali ke syariah Allah. Itu yang pertama. Dan ini tentunya tidak ada kaitan dengan pembahasan tayamum. Yang kedua kata Nabi, wa ju'ilat lil ardi masjidan wa tahura. Allah jadikan untukku tanah atau bumi itu semuanya masjid dan semuanya mensucikan. Kita tayamum. Jadi semua bagian dari bumi ini masjid. Semua bagian dari tanah itu suci. Nah, ini penting sekali. Perbedaan kita dengan umat sebelum kita, baik Yahudi, Nasrani atau umat-umat Nabi sebelumnya.
Mereka itu kalau salat harus salat di tempat ibadah mereka. Anak cerita sama yang di rumah, anak cerita sembahyang atau salatnya di tanah lapang. Salat tetap tempat ibadah. Allah kasih rahmat untuk umat ini. Ini kasih sayang Allah. Rupanya kita itu boleh salat dimanapun di atas muka bumi. Nanti kecuali tempat-tempat yang memang sudah dikhususkan tidak boleh salat di atas. Selain itu silahkan salat. Maka umat ini tidak punya alasan untuk meninggalkan salat. Anjir takkan anak masjid IO. Masjid IO. Sembahyang Pak Nina sembahyang. Anda di tengah hutan salat, Anda di tengah lautan salat, dimanapun kita punya kewajiban salat. Maka di sini baginda Rasul mengatakan, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Maka siapapun laki-laki dari umat ini ketika tiba waktu salat maka hendaknya dia melakukan salat. Ini tentunya lafaz yang disebutkan laki-laki tapi masuk di dalamnya juga kaum wanita. Pajan mantan truk watia semayang wajib kita melakukan salat tanpa alasan untuk bisa meninggalkan salat. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Di sini kalau berkaitan tentang pembahasan tayamum, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ketika kita tidak mendapati air, tidak perlu menunggu sampai akhir waktu salat baru kita salat dengan tayamum. Karena baginda Rasul mengatakan siapapun yang tiba waktu salat hendaknya dia salat walaupun dalam kondisi bersuci menggunakan tanah atau debu. Karena ini masalah diperselisihkan oleh para ulama terutama dalam mazhab Syafi'iyah. Ada yang mengatakan kita tunggu dulu. Ini kita nggak punya air. Kita tunggu sampai hampir akhir waktu salat, zuhur misalnya. Menjelang masuk asar baru boleh kita salat dengan tayamum. Rupanya dalam hadis ini baginda Rasul mengatakan ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Asal tiba waktu salat. Tiba waktu salat. Kalau memang sudah kita pastikan air itu tidak kita dapatkan untuk bersuci. Ini termasuk karena baginda Rasul menggunakan lafaz tahura. Tahur itu suci, mensucikan. Suci mensucikan. Kalau tahir suci tapi tidak mensucikan. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menafikan tentang pembahasan air musta'mal. Karena di sini sifatnya suci mensucikan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua tadi baginda Rasul mengatakan waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Dimanapun umatku itu mendapatkan waktu salat maka hendaknya mereka melakukan salat. Karena semua bumi itu bagi mereka tempat salat. Kecuali 4 yang dinafikan dalam hadis, jangan salat di kuburan. Kuburan nggak boleh salat. Apalagi dalam kondisi menghadap kubur. Itu dosanya double. Salat di kuburan salah, dah dilarang. Menghadap kuburan itu dosa lain lagi. Ini yang kadang-kala jamaah atau masyarakat kita melakukan salat di tempat kuburan dan menghadap kuburan lagi. Padahal hadis baginda Rasul, nuhi itu kata Nabi,
aku dilarang salat dalam satu riwayat 3 tempat, dalam satu riwayat 4 tempat. Yang pertama Rasul sebutkan al-maqbarah, tempat pemakaman. Kalau Anda mau salat walaupun di situ satu kuburan, kalau Anda punya tempat salat lain, upayakan jangan salat di tempat yang ada kuburannya. Memang ada tempat lain boleh salat di sana kalau cuma sebatas satu kuburan, tapi jangan pernah menghadap kuburan. Ataupun salat dalam kondisi meyakini ada keistimewaan salat di tempat kuburan tersebut. Coba bayangkan ada masyarakat kita yang pergi dengan bepergian jauh mencari tempat pemakaman kuburan siapapun milik kuburnya, dengan sengaja melakukan salat di kuburan, menghadap kuburan dan meyakini keistimewaan salat di kuburan tersebut. Itu kalau kita merujuk ke hadis-hadis ini, itu dosanya udah double itu. Akidah yang batin, haram salat di kuburan, belum lagi kesyirikan salat dalam kondisi menghadap kuburan. Wala tusalli ilal qabr, jangan pernah kalian salat ke kuburan. Ya, kalau ilah itu menghadap kuburan. Maka ini tempat yang pertama dilarang kita salat. Yang kedua kata Nabi dalam hadis, wa aqanil ibil, tempat berdiamnya unta. Kalau unta kencing di sana, unta membuang kotorannya di sana, ataupun kandang unta, ini termasuk di antara tempat yang dilarang kita salat. Apakah alasannya karena faktor kesucian, ataupun dalam hadis disebutkan unta itu diciptakan oleh Allah dari syaitan. Unta dari syaitan dalam hadis. Tapi kita nggak tahu itu maksudnya apa. Bisa jadi dari sifat kesyaitanan, atau bisa jadi memang diciptakan dari unsur syaitan. Yang jelas dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan, iyyakum waru'atul ibil, hati-hati menjadi pengembala unta. Karena pengembala unta itu dalam hadis disebutkan mewarisi kesombongan. Ini yang menguatkan pandangan dilarang salat di tempat unta, karena memang unta itu diciptakan dari sifat kesyaitanan. Di antara tempat lain dalam hadis disebutkan al-hammam, dilarang salat di kamar mandi. Dan tempat keempat yang dilarang kita salat, tempat yang sudah dipastikan di situ ada najisnya. Ini jamaah kaum muslimin. Selain 4 tempat ini, maka bagi kaum muslimin adalah tempat salat. Dimanapun itu tempat salat. Ketika Anda tidak punya air, maka datang syariah memberikan kita solusi. Tayammum, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Tanah itu suci. Jadi enggak ada alasan kaum muslimin meninggalkan salat. Hana di dalam mayang masjid jiu hana alasan. Air enggak ada alasan. Di satu sisi ini keistimewaan umat Muhammad. Mereka ketika salat tidak perlu mencari tempat ibadah. Tapi di sisi lain, ini penegasan untuk umat Muhammad. Allah sayang dengan umat ini agar umat ini tidak pernah meninggalkan salat. Yang ketiga, wa uhillat lil maghanim, dihalalkan untukku dan umatku ghanimah, harta rampasan perang. Ini beda dengan umat sebelumnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, umat sebelumnya para nabi kalau sudah berperang, mereka mendapatkan harta rampasan perang, maka harta itu dikumpulkan. Kalau sekiranya jihad mereka itu diterima, api akan turun dari langit dan membakar harta benda itu. Menyahana diterima, api hana turun.
Maka terjadi dalam satu riwayat hadis Al-Bukhari tentang kisah Nabi Musa alaihissalam sudah mengumpulkan harta rampasan. Mereka menunggu tibanya api yang membakar harta rampasan itu, rupanya api tidak datang. Nabi Musa mengatakan, wa fikum ghalul, ada dari kalian yang menyembunyikan harta rampasan perang. Dicari, akhirnya ditemukan emas sebesar satu kepala sapi. Muhbi ulai lemuk. Diambil oleh Nabi Musa, diletakkan di harta rampasan perang. Baru turun api membakar. Rupanya umat ini kasihan. Allah sayang dengan umat Muhammad. Kita kalau berperang boleh mengambil harta rampasan perang dan dibagikan sesuai peruntukan pembagian harta rampasan perang. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 dibagikan untuk yang ikut serta dalam peperangan. Ini yang menjadikan para sahabat baginda Rasul setelah wafatnya baginda Rasul di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka dalam kondisi kaya raya. Anda bayangkan Irak, mereka menaklukkan Irak, Sabuh Namrud. Itu tanahnya dibagi langsung siapa yang ikut jihad. Para sahabat kaya raya, masya Allah. Tapi ketika kita sudah mendapatkan jatah di dunia, dalam satu hadis ada 1/3 bagian dari pahala akhirat yang dikurangi. Anak menumpuk dunia di akhirat pun sempurna, enggak juga. Karena kita sudah mengambil di dunia 1/3, pahala akhirat kita sudah berkurang. Maka ada sahabat Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari yang datang ke Rasul mengatakan, ya Rasul, laisa lihada jahad. Bukan untuk harta rampasan perang ini aku berjihad. Ini ambil untuk Allah dan Rasul. Aku berjihad untuk ini. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan walam tahilla li ahadin qabli. Dan harta rampasan itu tidak pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Kemudian Nabi melanjutkan yang keempat, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa u'titu syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Ini syafaat yang dimaksud adalah syafaat yang khusus untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat al-uzma di hari kiamat ketika umat manusia ini di padang mahsyar. Kita menunggu kedatangan Rabb kita menghukumi umat manusia. Manusia ini zalim dan tergesa-gesa. Kita semua umat manusia berlari ke Adam. Kita mengatakan, ya Nabi, ya Adam, wahai Adam, engkau diciptakan dengan tangan Rabb. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Maka kami datang kepadamu meminta supaya engkau meminta Rabbmu untuk segera menghakimi kami. Adam mengatakan, bukan aku untuk itu. Aku sudah melakukan pelanggaran maksiat terhadap Allah dengan memakan buah yang diharamkan. Umat manusia pergi ke Nuh. Nuh mengatakan, bukan aku untuk itu. Kita pergi ke Musa, pergi ke Isa, pergi ke Ibrahim. Dan rupanya terakhir umat manusia ini pergi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul mengatakan, analah, aku untuk syafaat itu. Pergi baginda Rasul dalam hadis yang panjangnya, bermunajat di bawah arsy-Nya Allah. Aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah aku puji Allah sebelumnya dengan pujian itu. Sehingga Allah datang, para malaikat berbaris bersaf-saf, dan Allah memutuskan untuk menghakimi umat manusia. Itu namanya syafa'ah uzma. Jadi yang khusus untuk Muhammad itu bukan segala syafa'ah. Ada syafa'ah, para nabi sebelumnya juga dapat syafa'ah. Orang mukmin juga mendapatkan jatah syafa'ah. Para malaikat juga punya jatah syafa'ah. Dalam hadis para malaikat juga pemberi syafa'ah. Orang-orang saleh dari kaum mukminin juga pemberi syafa'ah.
Seperti halnya syafaat mengeluarkan orang dari neraka. Itu bukan khusus syafaat baginda Rasul. Para nabi sebelumnya juga ada syafaat bisa mengeluarkan sebagian dari umatnya dari neraka. Tapi syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat yang agung, yaitu syafaat paling besar, syafaat yang meminta Allah untuk segera menghakimi umat manusia. Yang kelima, kata Nabi, wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi 'amma. Nabi sebelumnya itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Masing-masing untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk segenap umat manusia, yaitu untuk seluruh manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dah habis waktu ya. Masih ada? Mungkin sedikit, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang perihal hadis ini atau tentang tayamum secara umumnya, kita persilakan. Silakan. Mengenai angka-angka tadi, ya. Bagaimana hanya dengan habis sholat kita hadisnya mengucapkan 33. Ya. Itu aja. Pembatasan itu lain lagi maksudnya. Yang kita maksud angka tidak membatasi, kecuali memang sudah dibatasi. Kalau baginda Rasul mengatakan baca 3 kali, ya 3 kali. Baca 33 kali. Tapi dalam kondisi pengabaran, angka itu tidak memberikan arti pembatasan. Misalnya dalam satu hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah itu punya 99 nama. 99 nama. Apakah nama Allah cuma 99? Ya tidak. Karena angka itu tidak membatasi. Dari mana kita bisa pahami itu? Hadis syafaat tadi. Baginda Rasul mengatakan, aku memuji Allah dengan nama dan sifat yang tidak pernah aku puji sebelumnya. Berarti ada nama Allah atau sifat Allah yang hari ini kita tidak mengetahuinya. Dan memang diilhamkan untuk baginda Rasul ketika di padang mahsyar untuk mengetahui nama dan sifat itu, sehingga dipuji Allah dengan nama dan sifat itu yang tidak pernah dipuji oleh manusia sebelumnya. Banyak hadis yang membuktikan kalau nama Allah bukan 99. Tapi kalau angka itu sudah dibatasi, kalau datang hadis ini baca 399, itu nggak bisa dipahami, bukan pembatasan. Memang lafadznya membatasi. Iqra' 33, baca 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Itu memang datang untuk pembatasan. Jadi harus kita pahami secara itlaq. Itlaq itu artinya kalau tidak disebutkan ketentuan khusus, maka angka itu tidak membatasi. Kecuali memang angka yang datang untuk membatasi. Nah, dalam contoh hal misalnya bahasa kita yang sehari-hari kita katakan, nyo tamang urmoh tiploh dro. Jangan Anda pahami nyo angka hanya membatasi, tamang mendung. Ya, tamang tiploh dro. Ya, tiploh berarti itu tujuannya pembatasan. Tapi mutlak angka, mutlak itu kalau disebutkan tanpa dikaitkan atau diberikan ketentuan khusus, maka angka itu tidak memberikan arti pembatasan. Wallah. Sudah tiba waktu. Silakan. Itu sedikit ya pun menghadap sholat menghadap kuburan di kampung kan saya bisa lihat masa atau memang khusus menghadap kuburan ya buat itu memang dari hukum asalnya sudah salah membangun masjid di kuburan ataupun kemungkinan kedua menguburkan mayat di dalam
masjid atau di dalam area masjid. Dua-duanya terlarang. Bahkan baginda Rasul dalam hadis Al-Bukhari di penghujung hayatnya, wala taj'al qabri wathanan yu'bad. Ketika itu isi-isi baginda Rasul yang di sampingnya bercerita tentang keindahan gereja-gereja yang ada di negeri Habasyah. Ummu Salamah pernah hijrah ke Habasyah. Mereka menceritakan di Habasyah itu gereja-gerejanya luar biasa indah, dan gereja itu dibangun di tempat-tempat para alim ulama Nasrani meninggal. Baginda Rasul mengatakan, halaka man kana qablakum, sungguh celaka orang sebelum kalian menjadikan kubur para nabi dan para rasul mereka itu sebagai tempat ibadah. Maka Rasul mengingatkan umatnya, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai sembahan yang disembah. Dalam satu riwayat, jangan kalian bangun masjid di atas kubur. Lafaznya jelas, kalau itu kubur nabi, apalagi kubur selainnya. Maka empat mazhab fikih semuanya mengkupas tuntas perihal kubur dengan masjid. Mana yang lebih dulu? Kalau masjid ada sebelum adanya kuburan, berarti kuburannya dibongkar dan dipindahkan. Kalau kubur ada sebelum adanya masjid, berarti masjidnya yang dirobohkan. Begitu urgensi pembahasan syirik ini, yang kita berpikir masjid, rayu tak masjid, sayang tak. Begitu hukumnya. Dalam empat mazhab juga mengupas seperti itu. Maka nggak boleh perkarangan masjid bagian dari masjid. Itu seperti hadis dalam pembahasan i'tikaf yang akan datang kita kaji. Halaman masjid itu masjid. Jadi orang i'tikaf sebagaimana baginda Rasul i'tikaf, keluar mengantar istrinya sampai ke halaman masjid, tidak membatalkan i'tikaf. Karena halaman masjid bagian dari masjid dan berlaku hukum yang sama. Jadi jangan sholat di masjid yang memang seperti itu. Mungkin di tempat kita jarang. Kalau kita ke Jawa, di Jakarta pun itu sering kita dapatkan. Lihat tempat yang apa? Kapal tempat pintu kuburan. Kalau sudah Anda lakukan, ya Allah, sudah selesai sama Allah. Tapi kalau Anda mengetahui sebelumnya, jangan sholat di tempat seperti itu. Wallahu ta'ala. Satu lagi yang di Masjid Nabawi kan kuburan Nabi bakar itu kan Nah, itu ada sejarahnya panjang itu. Karena memang kondisi yang harus dilakukan oleh penguasa di zaman itu. Mereka cuma punya dua pilihan, mereka lebarkan ke bagian selatan yang mendekati dengan Baqi, itu akan mengenai lebih banyak kuburan. Dan hal itu pun diingkari oleh para ulama di zaman Khalifah Abdul Malik. Jangan engkau jadikan masjid baginda Rasul masuk ke dalam, tapi diberikanlah pembatas, yaitu ada kondisi atau kondisional tertentu yang menjadikan kubur Nabi masuk ke dalam masjid, dan dibatasi dengan pembatas yang secara uruf itu menganggap itu sudah terpisah dari masjid. Karena memang Rasulullah itu punya hukum khusus. Para nabi itu harus dikuburkan di tempat mereka wafat. Sedangkan Nabi wafatnya di rumah, di kamarnya Aisyah yang memang berdekatan dengan masjid. Jadi kalau kondisi seperti itu namanya itu hukum mutasyabah alih. Kita kembalikan ke hukum mukamnya. Yang jelas dalam hukum ini apa? Hadis baginda Rasul, perkataan baginda Rasul, ancaman baginda Rasul yang sangat jelas. Jangan kita ambil contoh yang masih remah-remah, apalagi ada kondisional tertentu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.